adik-adik, selamat hari Minggu, selamat siang. Apa kabarnya nih adik-adik? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah adik-adik, kita akan memulai IMPA kita. Walaupun IMPA kita masih di rumah, tapi adik-adik harus tetap semangat. Adik-adik dipersilakan bangkit berdiri jika memungkinkan, dan kita akan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu yang kedua, yaitu Berlimpah Sukacita. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi lagu Tiap Orang Yang Mendengar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hingga saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan cerita. Tuhan Yesus, berkati kami agar dapat mendengarkan cerita dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Berkati juga Kak Mahen yang akan bercerita dan Kak Dita yang akan beraktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Kak Mahen. Tapi sebelumnya, yuk kita bernyanyi satu lagu lagi, yaitu Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Pertama-tama mari kita persiapkan dulu bahan bacaan Alkitab kita pada hari ini. Diambil dari Amsal 23 ayat 12. Tapi sebelum kita baca Alkitab, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sampai hari ini Engkau masih menyertai kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami hanya terfokus padamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing? Sekarang kita baca dari Amsal 23 ayat 12. 1, 2, 3. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kakak ulangi lagi. Mari kita baca bersama-sama. Bacanya lebih keras ya. 1, 2, 3. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Pertama-tama, kakak akan menjelaskan tentang kitab Amsal terlebih dahulu. Amsal artinya perumpamaan atau peribahasa, yaitu kalimat yang mempunyai maksud tertentu. Amsal ditulis dengan sederhana dan pendek agar mudah diingat. Menurut tradisi Yahudi, kitab Amsal
disebut berdasarkan kata-kata awalnya Misle Salomo atau Amsal-Amsal Salomo. Adik-adik, ada yang tahu cerita tentang Raja Salomo? Ya, Salomo adalah raja ketiga dari kerajaan Israel dan merupakan putra dari Raja Daud. Raja Salomo adalah raja yang sangat bijaksana, dan kebijaksanaan Raja Salomo diperoleh karena anugerah dari Tuhan. Nah, adik-adik, salah satu berkat dari Tuhan adalah pengetahuan yang baik. Pengetahuan itu sesuatu yang bernilai dalam kehidupan kita. Jika diibaratkan, pengetahuan itu seperti uang. Jika kita menggunakan uang yang kita miliki dengan benar dan tepat, akan sangat menguntungkan bagi hidup kita. Contohnya, kita menabung, terus kemudian kita membelikan dari hasil tabungan kita buku pelajaran atau alat-alat olahraga yang kita sukai. Itu akan mendatangkan berkat bagi hidup kita. Tapi misalnya kita memboroskan atau menyanyiakan uang yang kita miliki, misalnya kita belikan jajanan di pinggir jalan, makanan pinggir jalan, yang bisa berakibat tidak baik bagi tubuh kita. Misalnya kita menjadi sakit, dan itu tentu akan merugikan kita. Begitu juga dengan pengetahuan. Ada berbagai macam pengetahuan yang kita bisa dapat. Pengetahuan itu bisa kita dapatkan sumbernya misalnya dari internet, dari buku pelajaran, ataupun dari Alkitab. Nah, adik-adik, supaya pengetahuan dapat berguna dalam hidup kita dan kita dapat mengembangkannya, kita juga harus menerima didikan. Didikan itu bisa bermacam-macam. Misalnya di sekolah kita mendapat didikan dari guru, di rumah kita mendapat didikan dari orang tua, di gereja kita bisa mendapat didikan dari kakak layan atau dari bapak atau ibu pendeta. Didikan yang benar, adik-adik, dapat mengembangkan potensi dalam diri kita. Jika kita mendengarkan didikan yang tepat dengan benar, kita dapat menjadi kuat, mengembangkan talenta yang kita miliki, dan melupakan segala kelemahan kita. Seperti Daud, yang meskipun hanya seorang penggembala domba, tapi berani menghadapi Goliat, seorang prajurit raksasa yang sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Ataupun seperti Tuhan Yesus, yang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, bisa memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita diajak belajar dari kitab Amsal tentang mengetahui dan menerima didikan akan menjadikan kita pandai, serta melakukan kebenaran dengan taat kepada Tuhan, yaitu kita akan mempunyai hikmat. Ada yang tahu mengapa? Ya, karena sikap memperhatikan dan melakukan didikan yang benar, serta menghormati dan menaati Tuhan merupakan awal atau kunci yang membuka jalan berkat dalam kehidupan ini. Adik-adik, ketika orang tua kita mengajarkan kita untuk mencuci tangan kita dengan benar, kira-kira kalian tahu apa manfaat dan kegunaannya? Ya benar, tangan kita menjadi bersih. Jadi, kalau kita makan, tidak ada kuman atau virus di tangan kita. Dengan demikian, kita menjadi sehat. Sebaiknya, kalau kita malas mencuci tangan, apa yang terjadi ya? Ya, benar. Tangan kita tetap ada kuman atau virus yang dapat masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit
dan tidak dapat beraktivitas. Nah, adik-adik, karena itu kita harus taat karena nasihat orang tua, terlebih perintah Tuhan. Karena itu semua adalah didikan yang membuat kita pandai dan berhasil. Nah, adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri dan dengan keras kita katakan, saya mau memperhatikan dan melakukan didikan yang benar dengan pertolongan Tuhan. Kita ucapkan satu kali lagi ya, kakak dengerin. Saya mau memperhatikan dan melakukan didikan yang benar dengan pertolongan dari Tuhan. Oke adik-adik, demikian cerita dari kakak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Aktivitas kali ini gampang banget karena hanya menggunakan satu alat bantu, yaitu handphone. Untuk adik-adik kelas TK dan balita, minta tolong papa mamanya ya. Berikut penjelasannya. Adik-adik dapat menemukan lembar aktivitasnya di IG Stories PA Paulus JKT. Untuk aktivitas kelas TK, tugasnya adalah mencocokkan gambar dengan memberikan garis. Untuk aktivitas anak kecil dan tanggung adalah menyempurnakan kalimat ayat Alkitab di bawah ini. Kakak juga menyiapkan satu bonus lembar aktivitas yang bisa dikerjakan oleh kakak layan dan adik layan. Adik-adik jangan lupa tunjukkan hasil aktivitasmu dan tag ke Instagram @PAPaulusJKT dan @GPIB_PaulusJKT. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik siapkan persembahan adik-adik melalui mama dan papa. Kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar berguna bagi gereja-Mu dan juga bagi pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita kali ini. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita mau menyanyikan lagu Kedua Tanganku dan Jalan Serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayam tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa dan diakhiri oleh doa Bapa kami. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hingga saat ini Engkau masih bersama-sama dengan kami serta memberkati kami. Sekarang kami sudah selesai IMPA. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Berkati juga mama, papa, oma, opa, om, tante, kakak, dan adik serta semua orang yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semuanya. Jaga dan sertai kami dimanapun kami berada. Lindungi kami dari segala mara bahaya yang akan mengganggu kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.